singkat, manajemen perubahan atau change management dapat diartikan sebagai proses untuk membuat sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik. Nah, definisi dari change management atau manajemen perubahan menurut Karen Kaufman dan Cathy Lutz, mereka menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur dalam membantu organisasi dan orang-orang untuk transisi secara perlahan tetapi pasti dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk dalam mengelola perubahan menurut Kurt Lewin ada 3. Yang pertama yaitu unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Nah, yang kedua yaitu changing, merupakan langkah tindakan baik memperkuat kekuatan tekanan atau driving force maupun memperlemah penolakan atau resistensis. Nah, yang ketiga yaitu refreezing, membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Strategi dari change management atau manajemen perubahan secara komprehensif diarahkan kepada tujuan yang diinginkan dan menciptakan rasa kepemilikan sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan, terukur dan membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan di masa depan. Perubahan adalah hal yang pasti dan harus dihadapi oleh setiap individu, kelompok maupun organisasi. Oleh sebab itu, manajemen perubahan digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Harus menganalisis segala perubahan yang ada dengan cermat agar tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Serta tujuan dari change management atau manajemen perubahan yaitu memastikan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, manfaat dari change management itu sendiri ialah yang pertama, perubahan yang terjadi adalah suatu proses yang terencana di mana dalam penerapannya bermanfaat sebagai motivator dan penilaian terhadap kemajuan yang ingin diraih. Nah, yang kedua yaitu pada suatu organisasi bisa digunakan untuk merespon permintaan pelanggan lebih cepat. Nah, yang ketiga, mampu menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Nah, yang keempat, meminimalisir dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Nah, yang kelima, menciptakan peluang untuk mengembangkan kepemimpinan, praktik terbaik, dan tim. Nah, banyak sekali manfaat dari change management itu sendiri. Maka dari itu lakukan perubahan, tetapi harus dikelola dengan baik agar dampak yang ditimbulkan menjadi positif bukan negatif. Stres merupakan fenomena psikofisik yang manusiawi, artinya stres itu sendiri inheren pada diri setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Stres dialami oleh setiap orang dengan tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan, atau status sosial ekonomi. Stres bisa dialami oleh bayi, anak-anak, remaja, atau dewasa, pejabat atau warga masyarakat biasa, pengusaha atau karyawan, serta pria maupun wanita. Dr. Celia mencatat adanya 3 bentuk stres. Yang pertama eustress, yang kedua distress, dan yang ketiga yaitu hyperstress. Nah, yang pertama eustress. Eustress ini termasuk pada stres yang positif yang memberikan energi kepada kita dan meningkatkan fokus dari kemotivasian kita. Nah, yang kedua distress. Distress ini ditimbulkan dari respon kita terhadap situasi yang tampaknya di luar kendali dan pengaruh kita. Nah, yang ketiga yaitu hyperstress, yaitu keadaan distress secara terus-menerus yang mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan, kesehatan, dan kinerja. Stres dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap individu. Pengaruh positif dari stres adalah mendorong individu untuk melakukan sesuatu, membangkitkan kesadaran, dan menghasilkan pengalaman baru. Sedangkan pengaruh negatifnya dari stres adalah menimbulkan perasaan-perasaan tidak percaya diri, penolakan, marah, atau depresi yang kemudian memicu munculnya penyakit seperti sakit kepala, sakit perut, insomnia, tekanan darah tinggi, dan stroke. Gejala dari stres digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu golongan fisik dan yang kedua yaitu psikis. Gejala fisik ditandai dengan adanya sakit kepala, sakit lambung, hipertensi, sakit jantung,
insomnia, mudah lelah, keluar keringat dingin, kurang selera makan, dan sering buang air kecil. Sedangkan untuk gejala psikis dari stres itu sendiri meliputi rasa gelisah atau cemas, kurang dapat berkonsentrasi dalam belajar atau bekerja, sikap apatis, tidak percaya diri, sikap pesimis, hilang rasa humor, bungkam seribu bahasa, malas untuk belajar dan bekerja, sering melamun, dan sering marah-marah atau agresif baik secara verbal maupun non-verbal. Penyebab terjadinya stres atau pemicu terjadinya stres atau stresor. Nah, yang pertama stresor fisik biologis. Beberapa faktor stres yang ditimbulkan dari fisik antara lain penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau salah satu anggota yang kurang berfungsi, wajah yang tidak cantik atau ganteng, dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal. Nah, yang kedua, stresor psikologis. Stresor psikologis ditandai dengan negatif thinking, frustasi, iri hati atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan di luar kemampuan. Yang ketiga yaitu stresor sosial. Stresor sosial di sini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu iklim kehidupan keluarga. Nah, iklim kehidupan keluarga ini seperti hubungan antar keluarga yang tidak harmonis, perceraian, atau suami atau istri yang selingkuh, suami atau istri meninggal, anak yang nakal, sikap dan perlakuan orang tua yang keras, salah satu anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa, dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Nah, yang kedua yaitu faktor pekerjaan, seperti kesulitan mencari pekerjaan, pengangguran, terkena PHK, perselisihan dengan atasan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan, serta penghasilan tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu iklim lingkungan, seperti maraknya kriminalitas, perampokan, tawuran antar kelompok, harga kebutuhan pokok yang mahal, kurang tersedianya fasilitas yang memadai, lingkungan yang kotor, udara yang berganti-ganti, suara bising, polusi udara, lingkungan yang kotor, kemacetan lalu lintas, dan bertempat tinggal di daerah yang rentan bencana, serta kehidupan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Manajemen stres yang baik akan mengembalikan keseimbangan dalam hidup, misalnya antara tanggung jawab dan bersenang-senang maupun antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tidak ada manajemen stres yang cocok diterapkan pada setiap orang, tetapi tips ini bisa dilakukan secara umum dan dapat dicoba oleh siapa saja. Nah, tips dari manajemen stres yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres. Yang kedua, meluangkan waktu untuk berolahraga. Yang ketiga, bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, menerapkan 4M. Yang pertama, menghindari sesuatu yang membuat tertekan atau terbebani. Yang kedua, mengubah respon terhadap penyebab stres. Dan M yang ketiga, menyesuaikan hal yang sedang dihadapi. Nah, M yang keempat yaitu menerima hal yang tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya yang kelima, menyediakan waktu untuk bersantai dengan melakukan kegiatan yang disukai. Nah, tujuan dari manajemen stres itu yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Setiap individu, kelompok maupun organisasi pasti dan akan melakukan perubahan. Nah, dampak yang ditimbulkan dari suatu perubahan adalah stres. Maka dari itu penting sekali yaitu memanage stres atau stress management itu sendiri. Karena apa? Dampak yang ditimbulkan dari stres akan berdampak negatif kepada perubahan itu sendiri. Maka dari itu pentingnya change management dan stress management ialah agar dampak yang ditimbulkan untuk kedepannya tidak berdampak buruk pada perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.